caught in the crossfire. Halo teman-teman semua. Nah, di video kali ini kami akan berdiskusi tentang sejarah filologi di kawasan Timur Tengah. Nah, gimana cara kami berdiskusi pada saat COVID seperti ini? Ada yang penasaran? Langsung aja tonton videonya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, hari ini kita akan membahas sejarah perkembangan filologi. Perkembangan filologi saat itu, kalangan bangsa Arab ini karya sastra yang bernama prosa dan syair. Mereka juga suka menggantungkan karya-karya sastra mereka di dinding-dinding tembok pada hari Masar. Sehingga banyak yang menyebut zaman atau tradisi ini disebut sebagai tradisi atau zaman mu'allaqah. Sejak abad keempat, beberapa daerah di Arab dijadikan sebagai pusat ilmu pengetahuan, seperti di daerah Gaza sebagai pusat ilmu oratori. Ilmu oratori ada yang tahu? Ini berbicara di depan umum. Ilmu oratori adalah ilmu yang mempelajari tentang cara berbicara di depan umum. Begitupun di Beirut sebagai pusat ilmu hukum, dan di Antioquia dan di Edessa sebagai pusat ilmu kebudayaan. Sehingga pada abad kelima, Edessa mengalami perpecahan disebabkan oleh golongan kaum Nasrani Kristen yang menyebabkan ahli-ahli filologi mereka berpindah dari daerah Edessa mencari daerah yang aman, yaitu kawasan Persia. Dan ketika mereka sampai di Persia, mereka disambut baik oleh Kaisar Anushirwan. Kaisar Anushirwan ini terkenal dengan kaisar yang baik dan tamah, dan dia juga sangat peduli akan ilmu pengetahuan. Kaisar Anushirwan memberikan kepada ilmuwan-ilmuwan ahli filologi tadi itu pusat akademik. Nah, di sana, di pusat akademik itu mereka melakukan kegiatan studi naskah, terjemahan, sehingga banyak sekali naskah-naskah Arab yang diterjemahkan ke bahasa Arab, sehingga banyak sekali naskah-naskah Arab yang diterjemahkan ke bahasa Persia, bahasa Syria, dan lain-lainnya. Lalu selanjutnya di sana itu mendirikan Baitul Hikmah sebagai pusat ilmu filsafat dan ilmu kedokteran gitu. Selanjutnya, perkembangan ilmu filologi pada zaman dinasti Abbasiyah. Pada zaman dinasti Abbasiyah tersebut terdapat suatu periode yang mana periode tersebut itu dinasti Abbasiyah mengalami puncak kejayaan atau periode keemasan, terutama di bidang ilmu pengetahuan, yaitu pada zaman Khalifah Al-Mansur, Harun Ar-Rasyid, dan Khalifah Al-Ma'mun. Lalu pada zaman itu muncullah tiga kritisi sastra yang bernama Hunain bin Ishaq, Usta bin Nuko, dan Hubayshi. Di antara tiga kritik sastra ini, yang paling tajam sekali kritiknya adalah si Hunain. Kenapa dia sangat tajam dalam mengkritisi? Karena dia seorang ahli multilingual. Ada yang tahu multilingual? Multi berarti lebih dari satu kan. Berarti lingual itu kan bahasa. Berarti multilingual adalah orang yang ahli lebih dari satu bahasa. Si Hunain ini, kenapa dia orang multilingual? Karena dia dilahirkan di Arab. Dan dia juga pernah ke Persia dan ke Syria, dan dia juga pernah ke Yunani, sehingga dia bisa menguasai bahasa tersebut. Lalu di sana, di daerah Jundishapur itu, Hunain ini membuat katalog naskah.
Di sana dia membuat daftar-daftar naskah-naskah yang mana yang sudah diterjemahkan, yang mana yang belum diterjemahkan, dan untuk siapa naskah itu diterjemahkan. Selanjutnya pada abad ke-17 teks klasik Arab di Persia. Siapa yang tahu gimana ceritanya pada abad ke-17 ini? Pada abad ke-17, teks klasik Arab dan Persia di Eropa telah dipandang mantap, terutama di Cambridge dan Oxford. Mimbar kuliah bahasa Arab dibuka dengan tenaga pengajar kenamaan seperti Thomas Adam, Abraham Willock, Edward Pocket, dan Archbishop Laud. Selain naskah Arab dan Persia, ditelaah pula naskah Turki, Ibrani, dan Syria. Di Inggris, banyak dipelajari karya-karya sastra Arab dan Persia, seperti 1001 Malam, syair-syair Sufi, cerita-cerita dari Persia dan Turki. Lalu juga karya Umar Khayyam diterjemahkan ke dalam bahasa Eropa dan pernah disadur dalam bahasa Inggris. Jadi karya-karya Arab tersebut dibawa ke Eropa dalam baju-baju Islam. Selanjutnya, pada akhir abad ke-18 di Paris, didirikan pusat kebudayaan ketimuran bernama École des Langues Orientales Vivantes oleh Serge de Sagy. Di tempat itu banyak naskah-naskah Timur Tengah oleh para ahli kawasan Eropa. Di sana mereka banyak mengkaji naskah-naskah Timur Tengah. Lalu lahirlah ahli-ahli orientalis Eropa dari kawasan Timur Tengah. Dengan begitu, ilmu pengetahuan Arab yang telah diserap oleh bangsa Yunani kembali ke Eropa dengan baju-baju Islam atau latar Islam. Maka bahasa Arab di sini dipelajari sebagai alat untuk memahami bahasa tersebut, untuk memahami naskah tersebut. Sehingga banyak pusat studi ketimuran di berbagai tempat di Eropa yang menghasilkan ahli-ahli dalam mengkaji studi Timur Tengah. Ayo, siapa yang mau bertanya? Ya, silakan. Oke, terima kasih. Kan itu tadi pada abad ke-5 ahli filologi pindah kan ke Persia. Ya nggak sih? Iya. Dan kenapa yang dipilih itu Persia? Kenapa bukan negara-negara lain gitu? Karena pada masa itu wilayah Persia termasuk wilayah yang sangat aman, dan Raja Anushirwan sendiri merupakan raja yang terkenal sangat ramah, dan beliau juga terkenal dengan kepeduliannya terhadap ilmu pengetahuan. Jadi beliau menampung ahli-ahli filologi ini di kawasan Persia untuk mengembangkan kembali ilmu-ilmu naskah atau ilmu filologi. Mungkin ada yang mau bertanya lagi atau ada yang ingin menambahkan? Perkembangan ilmu filologi itu mulai sejak abad ke-4 sampai abad ke-18 Masehi. Banyak sekali ahli-ahli filologi ini belajar ke Timur Tengah hanya sekedar ingin ahli dalam bidang ini. Mereka mempelajari ilmu studi naskah untuk membaca naskah-naskah ilmuwan Islam seperti Ibnu Sina, Al-Farabi, dan lainnya. Hingga saat ini, ilmu filologi dan studi naskah terus berkembang dan meluas ke seluruh dunia, dan dengan tetap Islam sebagai latar atau baju dari ilmu filologi ini. Sekian dulu diskusi kita pada hari ini. Jika ada kesalahan ataupun salah dalam berkata, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.